Cukup besar di sini dan di video ini saya akan bahas apakah trio monster topi jerami masih relevan? Apa perlu ada pergantian? Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini kita akan bahas trio monster nih, hal yang banyak banget ditanyakan, terutama setelah masuknya Jinbei yang secara resmi di bajak laut topi jerami, yang lagi-lagi notabene Jinbei ini kemampuannya dari dulu saja sudah sehebat itu. Bahkan saya berani bilang Jinbei sebelum time skip masih lebih kuat dari Luffy Sencho. Ya tapi untuk setelah time skip jelaslah kemampuan Luffy ini sudah meningkat sangat jauh dibandingkan Jinbei. Dan bukankah sangat pas juga Jinbei muncul di One Piece episode yang terbaru anjay. Nah pertanyaannya adalah apakah akan ada perubahan dari trio monster yang sudah ada? Karena menurut saya tentu saja tidak seperti itu. Karena trio monster itu bukan dibuat berdasarkan kekuatan dimana itu hanya ditunjukkan oleh Luffy, Zoro dan juga Sanji, tidak dengan krunya yang lain. Nah, mari kita coba lihat nih bagaimana dengan para Yonko yang lain di mana sering banget juga nih yang mengaitkan dengan dia adalah komandan ke-1, komandan kedua dan ketiga seperti Shirohige dan juga Big Mom. Bahkan Kaido juga sih dengan Jack, Queen dan King. Nah, jika kita lihat juga selain di cover dari volume 100, trio monster ini adalah satu-satunya karakter yang muncul melawan Yonko di covernya. Yang satu, Luffy dengan Zoro melawan Kaido dan satunya lagi Luffy dengan Sanji melawan Big Mom. Dimana memang sejauh ini diplotkan para Kapten Supernova lah yang akan menyatukan Yonko, dimana sekarang sudah semakin jelas dari peran tersebut, Luffy yang semakin terlihat akan mengalahkan Kaido 1 lawan 1 dan Torao serta Kid juga yang beraliansi sementara untuk melawan Big Mom. Itu pun bukanlah Zoro dan Sanji juga yang notabene top dari topi jerami. Bukan juga Killer yang sebelumnya ikut membantu di puncak Onigashima karena dia sudah cukup sibuk untuk melawan Hawkins. Tapi bahkan Oda membuat sesuatu yang menarik dengan caranya masing-masing yang dilakukan oleh trio monster ini untuk melawan seorang Yonko. Contoh ketika Big Mom baru pertama kali dimunculkan, di situ terlihat dia bukanlah orang yang mudah kenyang akan makanan. Dia pun ingin makanan yang sangat spesifik sekali dan jika tidak dapat, dia akan mengamuk dan mengalahkan apapun. Lalu untuk kasus Kaido, awal kemunculannya adalah seakan-akan dia ini karakter yang tidak bisa dilukai, tidak ada apapun yang bisa menembus tubuhnya ini seperti tombak, pedang, bahkan senjata eksekusi pun tidak ngaruh ke tubuh Kaido. Dimana Oda membuat dua kemampuan unik ini dari topi jerami melalui trio monsternya ini, yang satu seorang koki, yang satu lagi seorang pendekar pedang. Itu pun untuk menghancurkan semua mitos yang ada terkait Yonko dengan mudahnya. Luffy ini adalah orang yang menjadi inti dari trio monster yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Dia mempunyai dua orang kepercayaan lain yang dapat menghilangkan mitos-mitos itu. Pertama, yaitu Yonko yang tidak bisa kenyang. Dengan satu chef luar biasa alias Vinsmoke Sanji ini, dia dapat membuat makanan alias kue pernikahan yang bahkan Big Mom sendiri merasa seperti berada di surga. Itu pun hanyalah setelah memakan sedikit saja dari cake buatan Sanji ini. Yang notabene, dari situ saja Sanji sudah memutuskan mitos pertama tentang Big Mom yang tidak akan kenyang. Serta kita pun melihat bagaimana feat Sanji ini di Whole Cake Island. Oda tidak asal membuat apa saja satu bagian kecil dari Sanji ini di arc itu. Dia bahkan mengcounter serangan-serangan dari kembar tiga anaknya Big Mom. Pertama, ketika dia menghindari serangan dari Katakuri yang notabene perlu Ken Bunsoku Haki tingkat super lah untuk bisa mempunyai refleks yang sehebat itu, karena saya pun belum cukup yakin nih jika Sanji bisa melihat masa depan pada saat itu seperti Luffy. Bahkan Luffy pun belum bisa pada saat itu, tapi memang sense-nya atau indera dari Ken Bunsoku milik Sanji ini berada di level yang berbeda. Tepatlah seperti kata-kata Oda di SBS.
Lalu ketika dia juga menyerang Oven dengan super cepat sekali yang bahkan dia sendiri tidak sadar apa yang terjadi terhadap Oven ini. Itu saja sudah berada di level yang sangat berbeda. Dan satu serangan besar juga yaitu Daifuku yang katanya level serangannya sangat hebat sekali, bisa Sanji tahan dengan kakinya saja. Serta orang kedua selanjutnya yang memutuskan mitos lagi adalah Zoro. Yang kita pun mendengar terkait Kaido yang tidak ada apapun senjata yang bisa menembas tubuhnya ini, yang notabene dicontohkan dengan senjata tajam seperti pedang, tombak, dan yang lain-lain. Tapi di sini Zoro bahkan sudah berkali-kali dapat menembas Kaido dan mematahkan mitos tersebut. Sejujurnya sudah 3 kali sih serangannya masuk ke Kaido ini. Yang pertama adalah Hiryukaen-nya. Satu serangan yang sebenarnya sangat luar biasa sih, tapi berhasil dihindari oleh Kaido ini, jadi oke lah itu tidak kita anggap. Lalu serangan kedua adalah Tatsumaki-nya dari Zoro ini yang berhasil menembus sisi Kaido, bahkan Killer sendiri pun kaget dia bisa melakukan hal itu terhadap sisi keras dari Kaido ini. Dan terakhir tentu saja adalah Asura dari Zoro. Jadi sebenarnya dari situ pun trio monster memang masih relevan karena toh lagi-lagi saya katakan trio monster ini bukan diambil berdasarkan kekuatan atau powernya. Jadi mau fokus awal di Luffy dan Zoro yang setara dengan Sanji, jadi mau fokus awalnya di Luffy dan Zoro yang setara dan Sanji memang kekuatannya jauh. Tapi tetap itu bukanlah trio monster seperti para Yonkou yang lain dengan komandan 1, komandan kedua, dan ketiga yang tentu saja diurutkan berdasarkan kekuatannya itu. Untuk kasus topi jerami ini berbeda. Serta satu hal penting adalah kenapa mereka disebut trio monster. Itu pun yang berkata pertama adalah Nami dan pada saat itu memang krunya terbagi sangat pas di mana 3 terdepan dan 3 terbelakang. Orang yang paling depan adalah Luffy, Zoro, dan juga Sanji, dan 3 lagi trio lemah adalah Nami, Usopp, dan Chopper. Dimana itu pertama kali disebutkan saat arc dari Alabasta ini. Bahkan setelah saya membaca isi dari forum-forum mana-mana seperti Reddit, AOP Forum, dan yang lain-lain, ternyata sebutan trio monster ini sebenarnya tidak ada. Pertama ini yang disebutkan hanyalah kata-kata seperti itu bahwa ketiga orang itu bahkan lebih kuat dari seekor monster. Tidak ada satupun yang berkata tentang trio monster lah atau apalah. Dan lagi-lagi setelah saya membaca banyak forum, mereka semua tidak bisa membuktikan satu bukti konkret bahwa ada kata-kata jelas tentang trio monster. Jadi mungkin jika saya asumsikan kata-kata Nami yang saya berikan ini, itu adalah asumsi pertama kenapa kita semua menyebut sebagai trio monster. Karena toh tidak ada kata-kata trio monster yang sebenarnya diucapkan oleh Oda Sensei ini. Melainkan itu adalah persepsi yang kita buat sendiri tentang adanya trio monster. Makanya lagi-lagi saya sering katakan di awal, trio monster ini mungkin hanyalah term of power yang dibuat oleh Nami kepada 3 orang terdepan saja. Bahkan setelah itu tidak ada lagi sebutan-sebutan untuk trio monster. Karena toh Franky, Brook, Robin, dan apalagi sekarang ada Jinbei, mereka sudah mempunyai kemampuan dan tidak takut seperti zaman dulu nih yang hanya ada trio lemah dan trio monster. Dimana sebenarnya menurut saya hierarki dari bajak laut topi jerami ini tidak sama dengan para Yonkou yang ada, yang sering banyak juga dari kalian yang bilang komandan 1 ini Zoro, komandan kedua Jinbei, ketiga Sanji, dan semacamnya lah. Untuk kasus topi jerami ini lebih diambil berdasarkan role-nya saja atau perannya. Luffy sudah jelas lah dia ini sebagai kapten, Sanji sebagai koki, Brook sebagai pemusik, dan yang lain-lain lah. Bahkan Jinbei sendiri, seseorang sehebat Jinbei, Oda kasih peran sebagai juru kemudi dari bajak laut topi jerami. Usopp pun walaupun dia ini tipe petarung, tapi Oda spesifikkan sebagai sniper saja. Dimana hanya ada satu karakter yang sebenarnya tidak ada peran spesifiknya di topi jerami, yaitu Roronoa Zoro. Dia ini dikatakan hanyalah combat sajalah di bajak laut topi jerami, yang notabene sebenarnya seluruh krunya pasti mempunyai peran sebagai combat dong, karena mereka ini harus bertarung lah di saat yang diperlukan walaupun punya role-nya masing-masing seperti yang tadi saya katakan. Tapi untuk Zoro ini dia tidak mempunyai role khusus terkait hal itu. Pendekar pedang? Sepertinya bukan, karena Brook juga bisa kita katakan sebagai pendekar pedang. Jadi itu bukanlah role dari Zoro ini, karena menurut saya Zoro ini adalah satu karakter spesial yang Oda bangun dibuat setara dengan Luffy dalam berbagai hal.
Hanya jabatannya saja yang tidak melampaui seperti kata-kata dari Oda sendiri nih terkait Zoro. Dia memiliki kemampuan yang setara dengan Luffy, tapi dia menghargai Luffy sebagai kapten dan tidak mau mendahuluinya. Jadi memang hubungan Zoro ini seperti Rayleigh dan juga Roger, Shanks dan juga Ben Beckman. Tidak ada sistem komandan 1, 2, 3 di bajak lautnya, melainkan sang kapten dan first mate-nya dengan kemampuan yang dikatakan setara. Serta bukankah sudah cukup terlihat bagaimana fit di antara keduanya yang selalu dibuat berbeda nih dibandingkan dengan kru lainnya. Bahkan kemunculan dari karakter-karakter ini saja selalu menjadi penutup chapter yang sangat epic dibuat oleh Oda Sensei. Yaitu ketika Luffy datanglah atau ketika Zoro beraksi selalu ditutup dengan akhir chapter yang sangat epic. Itu juga yang saya katakan mengenai Zoro adalah karakter deuteragonis yang berarti dia ini karakter utama kedua lah pengganti ketika Luffy tidak berada di sekitarnya. Yang sama seperti peran Zoro juga di topi jerami ini karena keseluruhan kru akan mengikuti Zoro layaknya Luffy ini sendiri. Ya ini sebenarnya pernah saya bahas di sini sih jika kalian penasaran. Tapi kembali lagi ke posisi Zoro, ini tidaklah merusak keadaan dari trio monster yang saya katakan di awal. Karena sebutan itu bukan dibuat berdasarkan urutan kekuatan, tapi memang kondisi pada saat itu di Grand Line hanyalah 3 orang yang terdepan saja. Nah jadi itulah mengenai trio monster ini tidak adalah yang namanya komandan 1, 2, 3 di bajak laut topi Indrami. Dan apakah dengan kata-kata Yamato yang terbaru dia benar-benar akan join menjadi kru topi Indrami? Karena dengan itu, wah itu sih makin gila banget kemampuan tempur dari topi jerami ini ada 5 orang yang sangat hebat. Bahkan Yamato pun mempunyai Hausoku no Haki yang sama seperti Zoro. Lagi-lagi trio monster tidak akan berubah, tapi yang seperti saya katakan dia pasti akan punya role-nya sendiri. Nah jadi itulah menurut saya tentang trio monster. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.